Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftah ibadi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ashabal fadilah, segenap para masyayikh, para asatid, sedaya para sepuh dan bini sepuh, segenap pengurus takmir Masjid Miftahul Jannah yang mulia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, sebelum saya menyampaikan lanjutan dari materi kajian fikih yang biasa disampaikan oleh Ustaz Abdul Qadir, saya ingin bertanya dulu, kira-kira kalau saya menyampaikan ada campuran Jawa-Jawa jangan ngerti tak? Orang ngerti dalam orang masalah ya. Seru Jawa ya. Sebab ono wong Jawa ndak ngerti Jawane. Aman nggih. Lah mulai kebiasaan campur-campuran, nek ngomong kebiasaan campuran. Dan saya lebih bisa merasa dekat dengan jamaah itu kalau bahasa Jawa. Ada unggah-ungguh gitu loh, bahasa Jawa itu ada unggah-ungguhnya ya. Saya itu punya trauma nyampaikan sesuatu di hadapan jamaah itu tanpa tanya audiennya itu ngerti atau tidak. Saya berbekal husnudzon, saya ngomong di depan mereka langsung pakai bahasa Jawa. Itu seingat saya waktu itu sambutan manten atau ceramah manten. Hampir setengah jam saya ngomong. Begitu hampir akhir, tuan rumahnya keluar. Maaf Zat, ini calon mantannya dan keluarga manten ini semuanya orang Sunda. Jadi yang jenengan sampaikan mulai awal sampai akhir itu enggak ada satupun yang paham. Mohon diulangi lagi. Waduh Bu, boleh ngulangi mana? Ini kudu edisi kedua ini. Jadi saya tidak ingin terjadi seperti begitu, maka di tempat-tempat baru yang saya tidak tahu audiennya seperti apa, saya harus tanyakan dulu itu ya. Karena penting kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul, itu kalimatnya atau mandatnya itu wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Tidak pernah kami Allah mengutus seorang rasul pun kecuali bahasa pengantar yang digunakan itu bahasa pengantar yang bisa difahami oleh mereka. Inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami sengaja turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena penerima wahyu pertama orang-orang Arab, supaya kalian ini bisa paham. Jadi bahasa pengantar ini penting untuk bisa memastikan bahwa pendengar ini lebih paham. Hadirin jamaah Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah, seharusnya jadwal ini biasanya diisi oleh Ustaz Abdul Qadir, karena beliau ada tugas sehingga mewakilkan kepada Al-Fakir ini untuk melanjutkan kajian beliau. Saya Al-Fakir Sofiullah, nama saya Sofiullah ya. Saya harus memperkenalkan kejenengan dulu. Paling tidak batini saya datang ke sini ini, kalaupun tidak ada ilmu yang bisa diserap, setidak-tidaknya saya sudah beruntung bisa mengenal jenengan semua dan jenengan kenal dengan saya. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita beruntung, saya terkhusus beruntung karena berkesempatan untuk duduk di majelis yang mulia ini. Kita duduk di tempat yang baik dengan kajian yang baik, dan insya Allah bersama orang-orang
yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu riwayat hadis, dikatakan, man ghoda ilal masjid, siapa orang yang berpagi hari berangkat ke masjid, tentu tidak terikat dengan waktu. Ketika kalimat berpagi hari dipakai itu menunjukkan semangatnya seseorang untuk datang ke masjid. Siapa orang yang berpagi hari datang ke masjid, la yuridu, dia tidak menginginkan dengan datang ke masjid illa an yata'allama khairan, kecuali dia kepingin belajar satu kebaikan, au yu'allima, atau dia mengajarkan sesuatu kebaikan, karena lahu kahajin tamatin hajatuhu, al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang yang serius betul untuk belajar atau sungguh-sungguh untuk mengajarkan ilmu ini, amal yang dia kerjakan ini sepadan dengan amal yang dikerjakan oleh orang yang berangkat haji, yang hajinya itu sempurna. Maksud saya sampaikan ini sebelum kita lanjutkan pengajian ini, ada dua kalimat yang penting untuk kita garis bawahi setiap kali kita datang pengajian. Apa itu? Pertama, bagi yang ngaji, yuridu an yata'allama ilman, yang datang syaratnya harus betul-betul berniat dari rumahnya itu kepingin untuk mengetahui ilmu. Sebab kadang-kadang orang datang ke pengajian itu kelihatannya duduk di majelis pengajian, cuma niatnya bukan untuk ngaji. Kenapa? Wegah di rumah, timbang ongkep di rumah, selungguh-lungguan ning masjid. Loh, ada manfaatnya? Manfaat. Ada barokahnya? Banyak barokahnya. Tetapi yang disebutkan di dalam hadis tadi itu hanya diperuntukkan untuk orang yang yuridu an yata'al lama, betul-betul kepingin belajar. Kadang-kadang ada yang duduk di sini, ini bukan di sini ya, saya gak mencontohkan masjid ini. Kadang-kadang ada yang duduk di majelis taklim tertentu, di masjid tertentu. Kenapa sampean kok tetap duduk di sini? Sampean memang kepingin ngaji? Sebenarnya enggak. Lah terus kok tetap di sini? Saya yang jaga sound system. Saya jaga sound system. Saja nih kepingin mulai saja nih, berhubung tugasnya juga sound system, mari lunggu. Berarti niatnya bukan belajar, niatnya karena tugasnya juga sound system, ketepaan dia pas wayahe ngaji. Bagus, dapat barokah, ya, tetapi tidak dilandasi dengan niat untuk ngaji. Jangan-jangan gak dapat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok tetap di sini sampean? Apakah mau ngaji? Enggak. Saya tugasnya adzan masalahnya. Saya kalau pulang nanti gak nututi waktunya adzan. Jadi ya duduk di sini karena nunggu adzan, bukan karena ngaji. Ini penting saya sampaikan supaya yang hadir di sini semuanya dapat apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang datang ke dalam satu masjid, lalu dia niatannya yang ngaji, niat ngaji, yang ngajar betul-betul niat ngajar, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul seperti orang berangkat haji walaupun gak daftar lewat ONH. 22 April kemarin kloternya sudah mulai berangkat. Sebagian di antara kita barangkali tidak ditakdirkan berangkat tahun ini. Gak usah khawatir, karena Anda bisa mendapatkan pahalanya walaupun belum berangkat haji. Banyak jalan untuk mendapatkan pahala haji tanpa harus berangkat haji. Sambil nunggu cari pahalanya dulu sampai betul-betul kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara sederhana, jenengan hadir di satu majelis taklim yang diadakan dalam satu masjid, niati betul dari rumah, saya kepingin belajar. Pulang seakan-akan jenengan sudah mengerjakan haji. Tapi ojo tasakuran deh. Untuk umat tasakuran apa iki? Tasakuran haji. Loh kapan awakmu haji kok wis mulai? Iku mang teko Miftahul Jannah, mari maghrib lungguh dikono sampai Isya. Jarene oleh ganjarane haji. Iki ganjarane haji duduk haji. Orang berangkat haji dicari apa? Status hajinya, pernah kesananya atau cari pahalanya? Orang haji itu cari apa?
cari pahalanya kan. Nah kalau cari pahalanya walaupun tidak ke sana, di sini pun ada. Paham nggih? Nah, nggak usah berkecil hati bagi siapapun yang mungkin tidak diberikan kemampuan untuk berangkat haji. Anda masih bisa mendapatkan intinya haji, dapat pahala haji lewat majelis-majelis taklim. Tetapi bagi yang sudah mampu ya tetap kudu berangkat, itu karena itu kewajiban syariat. Oh lek ngono tak tarik aja sih daftar aku sapa, mendingan majelis taklim yo gak bisa begitu. Itu menjadi kewajiban syariat. Baik, ini sebagai mukadimah dan bekal kita agar kita lebih bersemangat untuk hadir di majelis-majelis taklim. Ini menunjukkan betapa agama kita Islam ini agama yang betul-betul mencintai ilmu dan menginginkan umatnya ini bukan umat yang bodoh, menginginkan umat Islam ini umat yang betul-betul cinta kepada ilmu, lebih cinta bahkan kalau dibandingkan dengan cinta mereka dalam melaksanakan ibadah yang sifatnya sunnah. Maka itu orang sholat sunnah itu masih bisa dikalahkan dengan orang yang majelis taklim, walaupun sholatnya 1000 rakaat kalah dengan orang majelis taklim, dari saking kepinginnya agama ini orang Islam ini betul-betul berilmu. Hadirin jamaah Miftahul Jannah rahimakumullah, pada kesempatan ini tema yang akan kita kaji sebagai lanjutan dari kajian dari Ustaz Abdul Qadir adalah ahaqqun nasi bil imamah, orang yang paling pantas untuk jadi imam. Ini berbicara tentang kepantasan untuk menjadi imam. Saya kasih mukadimah dulu, ini sebagai pegangan kita semuanya. Pembeda kita barangkali dengan orang di luar Islam, orang Islam itu hidupnya punya standar. Orang Islam ini beragamanya punya standar, bahkan hidupnya orang Islam ini punya standar. Standar itu sesuatu atau syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidurnya ada standarnya, bangunnya ada standarnya, mandinya ada standarnya, apalagi ibadahnya. Hidupnya orang Islam ini bukan hidup suka-suka, bukan hidup suka-suka. Semua ada ukurannya. Ini barangkali membedakan kita dengan orang di luar Islam yang mungkin hidupnya tidak ditata serapi orang-orang Islam. Termasuk diantaranya dalam soal bagaimana tata cara orang memilih imam di dalam sholat. Ini bukan berdasarkan keputusan DPR, Pak. DPR gak ada urusan di sini. DPR mau voting keputusannya nggak sama dengan ini, tetap nggak dipakai karena syariat punya standarnya sendiri. Apa standarnya yang dipakai? Qala Syekhul Alif hafizahullah taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Ahaqqun nasi bil imamati, orang-orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Pertama adalah al-wali atau al-hakim mutlakon. Wali itu kalau dalam bahasa kekinian barangkali presiden atau pemimpin, atau hakim. Hakim itu apa ya? Ya hakim, ya, orang yang memegang otoritas hukum di satu tempat. Kalau di konteks kabupaten ya bupatinya, konteks kota ya wali kota, dalam skup negara berarti kepala negaranya. Mutlakon, status orang yang paling berhak menjadi imam ini yang disandang oleh seorang pemimpin ini mutlak, dia menjadi pilihan paling utama. Di sini Pak Prabowo datang mau kunjungan ono imami di ini, iya Pak Prabowo datang sing kudu imami, yang kudu imami siapa? Pak Prabowo. Pak Prabowo, karena hak untuk mengimami sholat yang mutlak itu dipegang oleh seorang pemimpin. Paham ya? Nah, makanya biyen kapan ono pilpres ono sing usul ya apa lek presiden iku sadurunge nyalon sing telu dites maca Quran. Pernah dengar itu?
Pernah dengar kan? Iya. Lho lek wong Islam kabeh iki tau ngaji fikih setuju iku. Masalahnya sing akeh gak gelem ngaji fikih. Sing akeh padha ngaji politik kabeh. Oh enggak penting itu karena hubungannya. Karena hubungannya ambek negara ini. Apa urusannya maca Quran ambek apa urusannya maca Quran ambek politik kenegaraan? Gak ada hubungannya itu. Loh, yo ono hubungannya cara fikih. Karena presiden atau pemimpin negara menurut kaidah fikih tidak hanya menguasai ilmu umum tapi juga bagus dalam ilmu agama. Karena dia punya tanggung jawab, diantaranya dia punya apa? Otoritas untuk menjadi seorang imam sholat. Lah presidennya kira-kira sing saiki iso ngaji enggak? Wallahu alam kan tesis soalnya. Kan tesis. Kudune ono tesis dan kita punya hak sebenarnya. Orang Islam ini kan punya hak dan itu konstitusional aja nih. Kalau saja orang Islam itu paham hak-haknya. Apa itu? Hak memiliki presiden yang pintar ngaji. Hak kita kan? Hak kita itu. Cuman kita nggak pernah tahu hak kita. Taunya pokoknya sing iso dodolan, sing iso keimangan selesai bagi kita. Karena mayoritas orang Islam ini jarang mengkaji agamanya dengan cara benar, sehingga hak-hak seperti ini tidak diketahui. Zaman dulu Rasulullah SAW jadi imamnya nggak pernah ganti, berganti khalifah, yang imami khalifahnya seterusnya. Nah, begitu. Summa sakinul baiti mutlaqon. Summa sakinul baiti mutlaqon. Kemudian orang yang tinggal di rumah itu secara mutlak, hak otoritas ya, otoritas paten dari seorang imam ketika ada di satu rumah, maka yang punya rumah itu yang paling berhak untuk menjadi imam. Soal kemudian yang punya rumah mempersilakan orang lain, itu hak dia. Artinya dia menyerahkan hak miliknya kepada orang lain. Orang lain yang bertamu ke rumah orang, dia nggak boleh main nyelonong langsung jadi imam tanpa seizin pemilik rumah. Karena yang paling berhak jadi imam pemilik rumah. Illa mu'irul bait, kecuali orang yang menyewakan rumah atau meminjamkan rumah. Fa inna ahaqqu min musta'irihi, maka orang yang meminjamkan rumah lebih berhak untuk menjadi imam sekalipun dia tidak tinggal di rumah itu dibanding dengan orang yang meminjam rumah kepada orang tersebut. Wa kadzalika sayyid, begitu juga seorang tuan, fa huwa ahaqqu min abdihi, maka dia lebih berhak untuk menjadi imam min abdihi dibanding dengan budaknya ghairil mukatabi, selain budak yang mukatab. Saya tidak akan melanjutkan kajian budak ini karena zaman ini kita sudah tidak menemukan lagi praktek-praktek perbudakan sebagaimana yang dimaksud di dalam fikih. Ini pertama. Kemudian imamatul masjid wa ghairihi. Sekarang bagaimana hak mengimami di masjid dan selain masjid. Wah, iki sing ngaji kudune takbir masjid iki ya. Takbir masjid. Saya sarankan memang takbir masjid itu ada kajian khusus yang temanya tentang hal-hal yang berkenaan dengan ketakbiran masjid. Ini penting ya. Karena di beberapa tempat itu kadang-kadang, maaf saya nggak membahas tempat ini ya, tempat lainnya. Kadang-kadang itu orang jadi takmir itu gak tahu ilmunya takmir. Yes, pokoknya krono wong ku aktif di masjid terus mari ngono, ayo tak lebokno awakmu dingin ganti takmir masjid. Gak pernah tahu caranya mengelola masjid. Akhirnya masjid ini dikelola menurut suka-sukanya dia. Gak pakai kaidah-kaidah syar'iyah. Yo selera ini wis ngene wae lah. Kira-kira ilmu gathuk ilmu kira-kira. Ini pentingnya di mukadimah apa yang saya sampaikan tadi itu yang harus dipahami bahwa agama Islam ini punya standar sendiri. Orang nggak boleh suka-suka mengatur agama ini. Agama ini ada yang punya. Agama ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diperjelas oleh para ulama kita semuanya. Imamatul masjid, hak mengimami masjid wa ghairi dan selain masjid.
al-aula biha, yang paling berhak untuk menjadi imam, yang paling berhak. Kalimat al-aula ini otomatis mengeliminir siapapun yang tidak memenuhi syarat sahnya sholat, ya. Artinya yang akan dibahas ke belakang seterusnya itu orang-orang yang sudah di screening, kata orang sekarang, lolos sebagai orang yang sah sholat. Orang yang secara keabsahan sholat saja belum memenuhi syarat, maka dia tidak masuk dalam perbincangan kategori-kategori yang akan dibahas. Misalnya nanti akan dibahas begini, di antara kategori atau salah satu alasan orang dipilih menjadi imam itu orangnya harus orang yang nasabnya bagus, punya nasab bagus, turunan kiai kah, turunan gus kah, atau ningrat kah misalnya. Oke, itu memang jadi pertimbangan nanti. Tapi sebelum masuk pada pertimbangan-pertimbangan ini, yang harus di screening kepada orang ini, yang harus diajukan atau disaring orang ini, apakah orang ini sudah memenuhi standar sahnya sholat. Ini bagian yang pokok, bagian primer. Yang kita perbincangkan ini wilayahnya sudah sekunder. Yang primer harus sudah selesai, maksud saya begitu. Yang primer harus sudah selesai. Kalau ada yang belum selesai dengan aturan primernya, jangan pernah berpikir masuk dalam kategori-kategori yang dibahas ini. Dia tereliminasi dengan sendirinya. Karena kita sedang berbicara tentang afdholiyah, tentang siapa yang lebih utama, bukan siapa yang sah. Paham nggih? Siapa yang lebih utama? Yang pertama al-imamur ratib, imam yang rutin ada di sana. Alladzi min qibalil hakim, imam rutin yang merupakan penunjukan dari pemerintahnya, penunjukan dari pemerintahnya, fi ghairi wujudil wali, jika di situ tidak ada pemimpin yang dia punya status sebagai seorang wali. Urutan pertama, imam yang ditunjuk oleh pemerintah. Di Indonesia mungkin ada 1-2 masjid ya yang imamnya ditunjuk oleh pemerintah. Mungkin Istiqlal itu begitu, mungkin ya. Yang saya tahu di Malaysia seperti itu, atau mungkin di negara-negara Timur Tengah itu imam itu memang ditunjuk oleh pemerintah. Yang saya tahu ya, saya punya teman, beliau kerja di Malaysia. Di situ dia cerita, setahu saya imam-imam di sana itu ada standarnya. Minimal S2, kalau nggak salah, minimal S2, diutamakan yang Timur Tengah. Kemudian ada tes-tesnya seperti PNS katanya, seperti PNS, dari keilmuannya, kemudian bacaannya, seterusnya. Nanti akan ditempatkan di masjid-masjid yang ditunjuk oleh negara itu. Setiap masjid 2 kalau nggak salah itu, ditaruh di sana. Sehingga dengan demikian ketika orang berjamaah di sana, dia nggak usah mamang lagi. Iki bener apa enggak mau joni? Iki enak apa enggak? Iki lek nyampe ono ilmu ini apa enggak? Iki jangan-jangan iki abal-abal iki. Iki asal-asal ngomong wae. Iso tak maca kitab. Enggak perlu seperti itu. Karena orang yang masuk di sana sudah ada seleksinya. Otomatis pemerintahnya itu bertanggung jawab sekaligus memberikan bisyarahnya, memberikan gajinya kalau di sini mungkin digaji oleh pemerintah. Itu yang saya tahu ya. Nah, ketika di masjid tertentu itu sudah ada imam yang sudah terjadwal, dan terjadwal ini berdasarkan penunjukan dari pemerintah, maka orang ini yang paling berhak untuk menjadi imam. Di kono ono walim, wong masya Allah, wong hebat sekalipun datang, kalau yang punya jadwal ini gak mempersilahkan dia, yang alim gak berhak untuk maju. Karena ini haknya orang yang ditunjuk oleh imam, karena dia digaji oleh negara untuk tugas itu. Paham nggih? Ono begini. Mboten enten nggih? Mboten enten. Makanya dulu pernah ada usulan kan, bagaimana kalau ada seleksi imam atau standarisasi imam. Yo kadang-kadang perlu, kadang-kadang memang. Saya pikir itu kadang-kadang
kadang-kadang karena di masjid-masjid tertentu itu orang lebih menganggap ketika masjid itu sudah dibangun, sudah bagus, indah, kemudian selesai ditinggal begitu saja. Wes terserah sapa sing ngimami. Padahal yang lebih penting setelah itu kelanjutan dari hidupnya masjid ini. Apa masjid ini hidupnya? Makmurnya masjid pertama itu untuk sholat. Untuk sholat. Maka layanan paling utama yang harus dirumat oleh takmir masjid itu bagaimana jamaah dan sholat itu bisa nyaman. Salah satu kenyamanan itu ditentukan oleh siapa yang menjadi imam, dan ini biasanya lewat bangun menoro semangat, bangun bin dikuanti balik-balik setahun itu ping telu kadang-kadang. Ditotoli kono teteli kene. Begitu urusan pemilihan imam terserah wis. Wah sing keliru-keliru gak apa-apa. Saya pernah datang ke satu masjid tertentu, kecewa saya itu. Masjid di Kediri, saya gak tunjuk itu masjidnya. Gede masjidnya itu. Di depannya itu lapangannya luas. Dulu adzan itu Pak, wenai sing adzan, fasih enak. Saya membayangkan sing adzane koyo ngene pemane imame. Wah, yakin saya iki mesti imam top iki. Begitu saya masuk ke sana, ya Allah. Sing imami Pak, lek satok untung-untungan. Enggak sah Pak imami Pak. Mocone iki lho berantakan. Masjid sebesar itu gak mungkin dia gak punya dana. Akeh danae. Cuman pengelolanya nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Seharusnya yang lebih penting yang harus diperhatikan oleh seorang takmir, memilih imam yang benar, karena itu bagian dari layanan paling utama ketika orang mengelola masjid. Lebih penting dari sekedar masang aksesoris, masang ini dan lain sebagainya. Karena itu kalau kita mengkaji fikih, salah satu pengalokasian dana yang betul-betul disahkan dalam fikih ketika digunakan untuk biaya imam, karena ini bagian dari layanan paling utama, sebab makmurnya masjid paling utama untuk sholat. Kemudian sumal afqah, urutan berikutnya yang berhak untuk menjadi imam di pertimbangannya orang yang paling ngerti fikih, orang yang paling ngerti fikih, minimal fikih tentang sholat, karena imam ini ibarat supir kan. Supir itu akan lebih dikedepankan siapa yang punya pengalaman. Semakin banyak jam terbangnya, semakin tahu celah-celah jalan di jalan itu, dia lebih mungkin mengantarkan penumpangnya sampai kepada tujuan. Lek supir kayak belajaran Pak, nggak ngerti jalan-jalan tikus, begitu kejebak macet meneng deh. Ya apa ya wis lah mandek di kene. Anjane supir belajaran anjane. Dia gak punya alternatif bagaimana cari jalan tikus. Kalau supir yang sudah berpengalaman tenang, macet endi sih? Oh suhata, gampang golek nono dalane wis tutuk sesuai tepat waktu. Jam segini ojo liwat di kono, macet iku liwat kono ae. Ini sopir yang afqah jenenge, sopir yang paling paham fikihnya jalan. Yang diuntungkan siapa? Penumpangnya. Begitu juga ketika orang menjadi imam, semakin dia paham fikih, maka cara sholatnya akan semakin mengantarkan makmumnya kepada kesempurnaan. Tak kasih contoh. Bagaimana kalau imam itu ngerti fikih akan menguntungkan makmumnya. Dalam fikih itu salah satu sunnah, ini berbicara sunnah ya. Salah satu sunnah di dalam sholat itu ada satu tempat di mana orang disunahkan untuk diem. Diem ini bukan berarti nganggur, diisi dengan yang lainnya tapi dengan suara yang pelan. Ada beberapa tempat di dalam sholat yang orang disunahkan untuk diem di sana. Satu diantaranya anjuran ini diperuntukkan untuk seorang imam. Apa itu? Diem setelah dia baca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diem. Berapa lamanya diem? Lamanya diem yang kira-kira cukup digunakan oleh makmum untuk membaca
Fatihah. Oke. Kenapa kok harus dikasih waktu makmum ini? Karena makmum ketika sholat dia dituntut untuk mendengarkan bacaan Fatihahnya imam, ya kan? Dia disunnahkan untuk mendengarkan bacaan Fatihah imam. Ketika itu dia amalkan, dia dapat fadilahnya mendengarkan bacaan imam. Kalau dia tidak melakukan itu, aku tak barengi wae wis. Terus imam maca Fatihah, aku tak maca Fatihah pisan. Makruh itu. Makruh itu bisa mengurangi pahala. Supaya dapat pahala tambahan di dalam sholatnya, dia ketika mendengar bacaan Fatihahnya imam, dia tidak ikut membaca tapi memilih untuk mendengarkan. Nah, cuman masalahnya setelah amin, makmum kan belum membaca Fatihah. Lalu kapan makmum ini membaca Fatihah? Kapan makmum membaca Fatihah? Setelah aminnya imam, tapi dengan syarat imam ngasih kesempatan. Imam yang ngasih kesempatan, imam yang tahu fikihnya. Coba kalau imamnya gak paham fikih, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Terus nasibnya sampean jadi makmum ya Allah ya. Mau gak mau sampean harus baca Fatihah karena sampean memang belum baca Fatihah. Akhirnya sampean baca Fatihah. Nah, orang membaca Fatihah pada saat imam sedang membaca surat, dia kehilangan kesempatan mendengarkan bacaan imam. Padahal mendengarkan bacaan surahnya imam sunnah enggak? Sunnah. Ketika kita lakukan, tambahan enggak? Tambahan amal enggak ini? Tambahan pahala enggak? Tambahan pahala. Gara-gara imam enggak ngerti fikih, sampean kehilangan kesempatan itu kan? Kehilangan kan? Kehilangan sampean. Karena sampean disibukkan untuk membaca Fatihah. Gara-gara imam enggak ngasih kesempatan. Ini yang saya maksud. Imam kalau fikih menguntungkan makmumnya. Kalau imamnya gak pati ngerti fikih, gak tahu bagaimana dia beri kesempatan kepada makmumnya, yang rugi makmumnya. Cuman masalahnya rugi gak kroso kok masalahnya. Iku masalahnya. Makanya sampean gak protes. Oh tenang wae, imam ngono yo meneng, yo gak komplain. Kenapa? Sampean gak urusane rugi masalahnya. Coba besok sampean oh sakjane sampean kok nglakoni persis begitu imam maca Fatihah sampean ngono dikasih gaji umpama ya, dikasih gaji 10 juta umpama 10 juta. Dan kalau sampean lanjutkan dengan mendengarkan bacaan suratnya imam dikasih 10 juta, setiap rakaatnya sampean dapat bonus 20 juta. Alhamdulillah, maaf, ojo ngomong alhamdulillah dhisik jeneng malaikate. Ojo ngomong alhamdulillah dhisik. Kesempatan kamu itu dipotong 10 juta sakjane iku oleh 20 juta. Berhubung imammu biar gak ngasih kesempatan, kamu gak dapat kesempatan itu, kehilangan 10 juta. Kamu gak sempat mendengarkan bacaan suratnya imam karena imam kamu gak ngasih kesempatan. Kira-kira sampean lek wis seru koyo ngono, sampean golek gak imame? Golek ono Pak wonge Pak. Golek ono wonge. Nang di kurang ajar gara-gara wong iki sing imami aku kehilangan 10 juta. Sampean saiki tenang kan? Gak ro iku masalahnya. Gak ro iku. Tenang ae ben salat rugi tenang wae wis. Ya apa? Gak ro pancen sampean. Coba weruh. Nah, di sinilah pentingnya kenapa para ulama memberikan kategori kedua setelah imam yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, imam yang afqah. Imam yang ditunjuk oleh pemerintah diletakkan di urutan pertama karena pasti imam ini menunjuk dengan seleksi yang ketat. Pasti imamnya lebih fakih, pasti imamnya yang mendalam fikihnya. Itu asumsinya syariat. Mau mana lah terus di Indonesia ini oh Pak aturan sih gak kena diatur Pak. Oh aturan sih gak kena direkayasa. Indonesia ini wis aturannya apik wonge sing elek. Oke, sekarang kita deal kan ya, DPR membuat keputusan undang-undang masjid-masjid itu semuanya imam-imamnya pakai seleksi. Engko ono sogok-sogokan iku Pak. Dadi imam ono sogok-sogokan. Oh wis repot ya di Indonesia kira repot wis. Nggih, mungkin enggak itu? Oh mungkin. Apa yang enggak mungkin di negara kono wae iki? Semuanya mungkin. Nah, ini ya penting ya. Kemudian yang ketiga, summal akra, urutan ketiga,
ketika ada imam sama-sama fakih, iki walim fikih, iki juga alim fikih, ada dua orang ini, apa yang harus kita lihat di urutan ketiga ini? Lihat siapa yang paling qori, siapa yang paling qori. Podo alim wong iki, wow terkenal, jadi wong ko yo alim, jadi wong kene yo alim, podo alime. Iki wong loro kate maju, gak mungkin imame loro, salah siji ini. Apa yang harus dipertimbangkan? Siapa yang paling qori maju. Lah siapa yang dimaksud dengan paling qori ini? Ada yang mendefinisikan yang paling qori itu adalah al-asahhu qiraatan. Dari dua orang yang paling fakih ini, yang paling ngerti fikih ini, siapa yang paling benar bacaannya? Bukan yang benar bacaannya ya. Kalau yang benar bacaannya ya mesti saja, itu sudah lewat itu syarat itu. Ini yang paling benar. Kemudian wa ba'dhum yaqul ay al-aktsaru hifdzon. Siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Iki alimi alim, tapi rupane Qur'an itu tuh alakumut takasur tok wis. Pokoke dihafalno sampai alakumut takasur gaya modal ngimam mitra traweh. Lah sing iki, oh iki hafizul Qur'an iki. Iki hafizul Qur'an. Sing hafizul Qur'an dipilih untuk maju sebagai pertimbangan ketiganya. Paham nggih? Heeh. Kemudian tsummal aura, yang keempat adalah orang yang paling warok. Oh ini ada imam podo fakih, podo bagusi bacaan Al-Qur'annya. Lah terus sapa sing pantes ngimami ini? Urutan keempat, deloken wongi sing paling warok. Gimana cara hidupnya? Lah iki Pak, alim ngakoni aku ilmune Pak. Maca Qur'an meliuk-liuk wong iki. Masya Allah, apal Qur'an, tapi gendakane piro ae iki. Wedokan dia sing gak tahu digowo. Kurang waro. Nah iki Pak, masih hafal Quran, duwe opo sing gak tahu dilelek ambek wong iki. Duwe masjid digowo diutang gak dibalekno ambek wong iki. Iki gak pati waro. Lho sing siji niku masyaallah. Siji ku ojo maneh duwe wong. Kadang-kadang pulpen ana loro lali tek sapa, tek dhewe apa tek wong liya, ditinggal kabeh wis mendingan tuku pulpen anyar ae timbang kok jike salah satu dari pulpen ini, lalu salah satu diantaranya ini milik orang. Teko nang kono sandal lho, ono sandal padha iki. Apa persis iki kok sandal merke padha semene padha. Sing tekku sing ndi, sing tek wonge sing ndi. Saking hati-hatine mendingan nyeker ae wis. Mendingan babat timbang gawe sandale wong mendingan nyeker. Lek iku warok iku orang. Warok itu. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu punya guru namanya Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini kemudian dipilih oleh Al-Imam Syafi'i jadi gurunya gara-gara waroknya. Ketika beliau belajar selesai di Imam Malik radhiyallahu taala anhu, kemudian beliau berangkat ke Irak, ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Di situ beliau masuk ke rumah beliau pertama kalinya, menyaksikan rumahnya indah. Banyak gelas-gelasnya, banyak piring-piringnya. Beliau batin rada ana suudone didik. Lah iya ku jarene wali. Kok koleksine akeh, gelasnya akeh, cingkire akeh. Biasane wali sing tak pahami wali lak melarat ta. Iku ana wali kok sugih gak pati wali iki rupane gak cocok. Wah gak tepak guru iki wis. Katimbali Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Tapi gurune iki wali tenanan, Pak. Wali tenanan dibilang, "Apa ana sing aneh ya umaku?" Iya, saya jujur saya itu nemui wali-wali rata-rata melarat. Sampai nih wali kok sugih, tak delok kok cingkiri akeh sembarange akeh. Iya, tak kandhani awakmu ya. Iki cingkir sembarang iki tak pajang kabeh iki. Setiap tahun tak pajeki. Setiap tahun tak zakati. Saking hati-hatinya orang. Piringnya dizakati. Ono wong zaman saiki zakati piring. Zakat fitrah kadang-kadang ngetono, kadang-kadang ngetono. Iki saking hati-hatinya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, wah, iki cocok didadekno guru, cocok didadekno pemimpin karena waro. Loh, ini memang kita sedang belajar tentang imam ya, salat. Tapi apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari fikih ini? Coba delok agamane sampean iki. Ngimami salat mungkin jamahe mek loro. Koyok ngene ruwete aturane. Sik durung tak terusno lho iki, sik durung separo lho iki. Bagaimana Islam ini menyeleksi seorang pemimpin? Pemimpin langgar iki, Pak.
Pemimpin masjid iki koyo ngene aturane. Apa ya mungkin logika kita bisa menerima, oh tapi pemimpin negara gak usah ngono seleksi ini wis pokoknya rami-ramian lah ngono. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, Pak. Harusnya lebih detail lagi itu harusnya. Kok malah kita gak peduli seleksi tentang kepemimpinan. Wong gak nyimam yang loro lho. Koyo ngene aturane. Masya Allah. Ini untuk menunjukkan kepada kita pembelajaran bahwa agama ini sangat peduli dengan kepemimpinan. Dahulukan pemimpin yang warok, pemimpin yang betul-betul hati-hati dalam urusan duniawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Panjang ini kalau mau selanjutkan insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustaz Abdul Qadir. Ada pertanyaan begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suaranya itu sampai di situ gitu. Setelah itu ya saya kasih masukan misalnya gimana kok bingung nggak boleh diganti kata seperti itu bagaimana ya? Iya, kita ini belum selesai membaca ya. Siapa saja yang atau kategori apa saja yang layak dipertimbangkan dipilih untuk menjadi imam ketika ada kesamaan status. Tadi sudah kita pelajari imam yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau sama-sama, kemudian urutan berikutnya kalau sama-sama ada orang selain imam yang ditunjuk oleh pemerintah itu siapa yang paling faqih. Kalau sama-sama faqih, siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya atau siapa yang paling fasih bacaannya. Kemudian yang ketiga, yang paling warok. Ini sekedar bocoran ya, bocoran sebelum kita baca seluruhnya. Karena kalau nanti saya baca ini mungkin butuh 2 pertemuan lagi, 2 pertemuan lagi. Insya Allah saya akan menjelaskan itu. Tetapi begini, ini yang penting ya, ini yang penting. Kenapa saya kasih mukadimah pelajaran ini? Bahwa agama ini tidak boleh diatur pakai seleranya sendiri. Agama ini punya aturan, punya standar. Pentingnya seorang takmir tahu ini karena itu. Nah, di sebagian masjid itu takmirnya gak pati ngaji begini. Akhirnya pemilihan imam itu gak pakai standar ini. Apa standarnya? Yo sharing apa lengaran itu? Apa lengaran itu? Sharing kekuasaan, sharing kekuasaan. Jadi dianggap koyok DPR ono. Jadi begitu masjid itu jadi mosok awak dhewe bangun mulai boto siji hari biyen. Barang wis dadi awak ditiwar gak didadekno imam. Ono gak ngono iku? Usum iku. Dudu ono usum. Moro-moro sofi sing teko kene. Sofi ku sapa moro-moro ngimami ono kene. Gak melu bangun, gak melu nyumbang moro-moro imami. Awak dhewe iki berusaha berjuang masjid iki mulai boto siji lho dipoco iku. Boleh sumbangan ngalor ngidul. Barang wis dadi kok dhek sing dadi imam. Lah terus yo awak kudu dibagi rek wong awak berjuang. Apa urusane ngimami imam mami dadi pejuange masjid? Kan urusane. Ndak ada kategorinya nanti yang kita baca di sini. Di antara pertimbangan untuk jadi imam orang yang membangun masjid di situ. Enggak ada. Di antara syaratnya jadi imam di situ jadi pertimbangan kalau dia ketua takmir. Enggak ada. Enggak ada, enggak ada urusane itu. Kalau ketua takmir mau tampil silakan, tapi memenuhi syarat-syarat yang disebutkan, bukan karena ketua takmirnya. Maka saya katakan di awal tadi itu, sebelum kita berbicara tentang hal yang sekunder ini, yang harus dikesampingkan dulu adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Karena ini tidak berbicara orang yang belum sah sholat. Sudah sah, sakit digolek sing paling pantas. Maka kalau ada orang yang secara bacaan saja sudah nggak layak sampai pada batas yang dianggap tidak memenuhi syarat keabsahan sholat, ya jangan menjadi pertimbangan. Harusnya seperti itu. Tapi yang terjadi tidak yang seharusnya. Akeh contoh nih. Lah gak ngono mutung biasa nih. Apa? Lah awak sepuh Pak. Wah awak iki senior deh ini. Lho apa urusane senior ambek imami, walaupun nanti akan jadi pertimbangan ya senior itu ya, tapi urutannya kesekian nanti ada nomor sekian, jauh urusannya. Memang umur jadi pertimbangan, tapi bukan pertimbangan yang nomor pertama.
Nah, begitu setelah melewati sekian pertimbangan. Nah, karena itu sebagai penutup dari jawaban tadi itu, kalau ada imam seperti begitu, kalau memang dia bacaannya tidak layak sampai pada batas yang membatalkan sholat, harusnya diganti itu. Kalau takmir yang ngerti, ganti ini ku. Lo mutung gak apa-apa, mutung siji tapi seneng sak masjid. Wani gak takmir ngono iku. Kadang-kadang takmir gak wani sebab sing imam iku donatur masalahnya. Repot kan? Repot. Donatur tidak menjadi pertimbangan untuk menjadi imam, tapi di beberapa masjid itu jadi pertimbangan. Kadang-kadang gara-gara DE yang mewakafkan masjid itu. Oh, apa kok iku sing mbah iku kok imami yang mbah iku. Masalah iku sing wakafno tanah iki are gak bener macane iku. Wong kok anu mutung iku, lek mutung kok surate gak dikekno. Iki kate lagi ngurut surat wakaf iku si atas nama DE, ganti jadwal ngarep malah ditarik mana masjid iki, repot jano wis imami. Iki masalah kan? Masalah hampir di banyak masjid begitu masalahnya, nggih. Maka majelis seperti begini ini seharusnya lebih utama lagi diikuti oleh takmir-takmir, sehingga takmir tahu ketika ada pemilihan imam inilah yang menjadi pertimbangan, bukan karena saya, bukan karena keuntungan tertentu, bukan karena kedekatan dan seterusnya. Fikih yang mengatur itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nggih. Nggih. Niki yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sekedar untuk mewakili Ustaz Abdul Qadir. Insya Allah nanti penjelasannya akan lebih disempurnakan oleh Ustaz Abdul Qadir. Mungkin apa yang saya sampaikan rotok-rotok keras mungkin ya. Mungkin saya ini kepingin ngomong halus nang sampean nih, kepingin ngomong halus. Cuma awak dewe iki wong Pasuruan, Pak. Saya ini orang Pasuruan. Jadi kate ngomong halus iki kasar wae. Karena saya ini makhluk kasar, Pak. Nah, meni-meni sampean kepengin golek sing halus. Ojo ngongkon Ustaz sing teko makhluk kasar, golek Ustaz sing makhluk halus. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.